Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in amma ba'd. Fa inna ashrafal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadyi hadi Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Subhanaka la 'ilma lana innaka antal alimul hakim. Fa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita lanjutkan pelajaran kitab Irsyadul Ibad sampai mana? Fi ahkamis shalah. Ahkamis shalah wa furuduha. Furuduha. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa ala man naf'abi wa bi barakati 'umrihi wa bikum fid dharaini amin. Qala bismillahirrahmanirrahim wa furuduha ay furudus shalah ay arkanus shalah, fardu-fardunya shalah atau rukun-rukunnya shalah, sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan, manakala ditinggalkan tidak sah hukum sholatnya. Apa fardunya itu? Niyatu fi'liha ma'a ta'yini dzati waqtin aw sababin wa ma'a niyatil fardi fihi ka usalli fardhu dhuhri fardhu subhi. Niat merupakan salah satu rukun daripada sholat, yaitu niat melakukan sholat, disertai ta'yin menentukan dzati waqtin, sholat yang punya waktu, yaitu di dalam niat itu kita harus sebutkan waktu sholatnya sholat apa, apakah maghrib, apakah isya dan seterusnya, ya, itu dikatakan ta'yin, ya. Kemudian wa ma'a niyatil fardhi fihi, disertakan juga au sababin atau sebab, ya, sebab apa ya kita sholat? Oh, sebab ada orang meninggal dunia, nah, itu disebut nanti, ya, tentang sholat jenazah, ya. Wa ma'aniyatil fardhi fihi, disertakan juga niat fardu. Kenapa? Ya, karena untuk membedakan antara yang fardu dengan yang sunnah, ya, sehingga dua itu gak boleh ditinggalkan dalam niat. Yang pertama ta'yin dzati waqti, yaitu tentang waktunya. Yang kedua ta'yin juga apa? Fardunya. Ya, di sini contohkan tuh. Ka usalli fardhu zuhri. Ya, itu fardhunya disebutkan namanya ta'yin. Ya. Nah, fardhu ini untuk membedakan antara yang fardu dengan yang sunnah. Yang kedua, ta'yin yang wajib disebutkan dalam niat adalah tentang waktu, dicontohkan az-zuhur, itu waktu untuk membedakan dengan asar, maghrib dan seterusnya. Ya, itu di dalam niat itu yang penting dua tadi. Ya, pertama adalah niat fardu, ya, usolli fardhu. Yang kedua adalah waktu, zuhur, asar, maghrib dan seterusnya. Sehingga lafaznya itu usolli fardhu. Nah, yang lainnya nggak wajib ditakyin.
Misalnya dikatakan arba'a raka'atin, itu nggak diperlukan. Mau dilapaskan silakan. Mustaqbilal qiblah nggak perlu ditakyin. Yang penting dia melaksanakan 4 rakaat ngadep kiblat. Ada lagi adaan, tidak wajib disebutkan. Ya, mau disebutkan silakan, mau tidak nggak apa-apa. Karena adaan itu untuk membedakan antara adaan dengan qada. Ya, tuh. Sebab ada 3 istilah pada mazhab Syafi'i, yaitu pertama adaan, kedua i'adatan, ketiga qadaan. Adaan adalah yang kita lakukan pada waktunya. Itu kita sebutkan adaan. Kalau keluar sudah dari waktu adalah qadaan. Kalau kita mengulang karena sholat kita tadi tidak sempurna, apakah menghadap kiblatnya, apakah pakaian kita kotor, kemudian tidak ada alat berwudu dan lain sebagainya, maka kita sholatnya itu sholat saja, tapi nanti setelah ya kita bisa memakai pakaian yang tidak bernajis, berwudu dan lain sebagainya, maka kita sholatnya walaupun sudah di luar waktu, itu ada istilah i'adatan, mengulang sholat yang tadi kita kerjakan tidak sempurna. Itu ada 3 istilah dalam mazhab Syafi'i. Ya, mazhab yang lain tidak ada istilah adaan, tidak ada istilah qadaan, tidak ada istilah i'adatan. Ya, tuh. Jadi makanya itu tidak menjadi suatu yang wajib. Ya, yang wajib itu fardu. Kemudian yang kedua, ya tentang waktunya. Kemudian lillahi ta'ala, nggak wajib juga ditakyin. Yang penting Allah tahu hati kita ini dalam melaksanakan sholat lillahi ta'ala atau tidak. Tuh, ya, ya memang kalau kita mau lengkap banget kan, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin, ya, mustaqbilal qiblah, adaan, ya, lillahi ta'ala, atau kalau kita makmum adaan makmuman lillahi ta'ala. Memang kalau kita menjadi makmum itu wajib takyin makmuman. Kalau kita nggak katakan makmuman, kita nggak ikut serta dalam sholat jamaah. Ya, artinya kita menggandeng dan bergandengan dengan imam, itu ada syarat makmuman lillahi ta'ala. Tetapi untuk imam, ya mau dikatakan imaman atau tidak imaman, gak jadi masalah untuk saja sholat jamaah. Namun kalau dia tidak mengucapkan imaman, imam gak dapat pahala berjamaah. Itu aja. Untuk sah, ya tuh. Nah selanjutnya, wa yajibu qarruha bi awal takbir, dan wajib ya menyertakan niat itu dengan awal takbiratul ihram. Artinya yang di dalam hati niat kita itu usolli fardhu zuhri itu jangan sampai putus, langsung disambung ya. Jangan nanti ada al-makmuman lillahi ta'ala atau ada al-lillahi ta'ala diam dulu, kemudian baru kita Allahu Akbar, itu mualatnya putus. Sehingga harusnya ya setelah kita katakan ada lillahi ta'ala Allahu Akbar, langsung yang dikatakan wajib menyertakan niat itu dengan awal takbiratul ihram. Jangan sampai ada pemisahan yang cukup lama. Wastishabuha, dan menyertakannya niat itu ila akhirih, sampai akhir takbir. Jadi itu yang dalam hati. Sebab kalau yang dilapaskan mulut kita cuma satu, nggak bisa mengucapkan 2. Ya, sholli fardhu zuhri al-barakatin, kemudian kita ucapkan Allahu Akbar, itu nggak mungkin. Mulut satu, ucapan cuma satu. Ya, makanya yang wajib dicertakan itu niat yang dalam hati kita. Tadi kita sudah lapaskan usul, kemudian sekarang dalam hati Allahu Akbar sampai selesai takbiratul ihram, baru penggandengan antara niat dengan takbiratul
Dan pendapat yang terpilih al-iktifa'u, cukup bil muqaranah, dengan muqaranah itu yaitu penggandengan penyertaan al-urfiyah menurut uruf kebiasaan setempat. Artinya pengertian penggandengan itu ya sesuai apa yang diartikan oleh adat istiadat setempat. Tuh, ya, itu dianggap cukup. Bihaitsu yu'addu, di mana akan dihitung mustahdiran lis-shalah, orang itu hadir untuk melaksanakan salat. Jadi penyertaan niat ya di dalam hati dengan takbiratul ihram supaya betul-betul ya salat kita itu hati kita hadir. Artinya jangan Allahu Akbar tapi akal, pikiran dan hati kita sudah terbang kemana-mana. Justru niat yang seperti itu tidak sah. Ya, jadi fokus dulu kepada niat Allahu Akbar. Nah, sampai akbar, baru selesai penggandengan niat dengan takbiratul ihram. Ya. Kemudian rukun yang selanjutnya wa takbiratu taharrumin wa ta'ayyana fihi Allahu Akbar. Dan takbir taharrum artinya takbiratul ihram. Nah, takbiratul ihram takbirnya itu salah satu rukun. Jadi nggak bisa nggak disebutkan. Misalnya kita sudah diam aja gitu, nggak sah. Jadi harus ya membaca takbiratul ihram Allahu Akbar. Nah, kenapa dikatakan takbiratul ihram? Setelah takbir itu haram melakukan sesuatu perbuatan yang bukan termasuk perbuatan sholat. Tuh, makanya dikatakan takbiratul taharrumi atau takbiratul ihram. Nah, itu yang jadi rukun. Ya. Kemudian wa ta'ayyana fi Allahu Akbar. Dalam takbiratul ihram sudah ditambahkan kalimatnya, enggak boleh dirubah-rubah, yaitu Allahu Akbar. Enggak boleh dibalik Akbar Allah. Ya, atau Allahu Ar-Rahman, Allahu Ar-Rahim. Walau itu nama Allah, tapi lafaz ini enggak bisa dirubah-rubah karena ini takbiratul ihram ya, lafaznya itu merupakan keseragaman bahasa. Ya, sehingga kita sholat di Masjid Nabawi Allahu Akbar. Ya, kita sholat di Masjid Haram Allahu Akbar. Kita pergi ke Inggris Allahu Akbar. Kita pergi ke Belanda Allahu Akbar. Makanya sama. Makanya nggak boleh dirubah-rubah. Ya, jangan sok pinter kita. Ya, mentang-mentang kita tahu nama Allah yang lain ada, jadi imam Allahur Rahman, nggak sah. Allahur Rahim, nggak sah. Jadi lafaz ini nggak boleh diganti-ganti karena ini untuk menyeragamkan. Ya, dimanapun kita sholat, takbiratul ihramnya adalah Allahu Akbar atau dibalik Akbar Allah, nggak boleh juga. Ya, jadi itu boleh dikatakan harga mati Allahu Akbar. Ya, wa yajibu isma'ut takbiri nafsa. Yang kedua, wajib dalam kita mengucapkan Allahu Akbar bisa takbir itu didengar oleh dirinya sendiri in kana sahihas sama kalau dia adalah pendengarannya normal, belum jadi orang yang budak. Ya, kalau orang budak kan biasanya kenceng tuh Allahu Akbarnya karena dia nggak dengar. Ya, maka untuk kita jadi wajib memperdengarkan takbiratul ihram itu cukup sampai diri kita saja. Allahu Akbar. Orang lain nggak perlu. Ya, tapi kalau orang lain ya sampai dengar bisa menjadi dosa. Kenapa? Kalau mengganggu kekhusyuan orang yang sholat. Makanya kalau kita sholat berjamaah cukup apa yang kita baca kita dengar oleh diri kita sendiri. Kalau di samping dengan kan ada juga orang yang berisik sholatnya. Allahu Akbar. Imam Allahu Akbar malah dia lebih keras. Allahu Akbar. Itu menjadi imam kedua. Ya, tuh. Ntar baca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya, orang yang di sampingnya ini ya
konsentrasinya, khusyuknya terganggu, bisa jadi dosa. Jadi cukup bacaan yang kita baca didengar oleh diri kita sendiri. Itu kalau pendengaran kita masih normal, ya. Wala 'arada min laghatin wa nahwihi, serta tidak ada gangguan, ya, dari suara berisik dan yang seumpamanya. Jadi kalau misalnya kita sholat di pinggir jalan raya, itu kan berisik mobil, motor, nah itu mungkin, ya, suara kita perlu kita keraskan, walaupun cuma sekedar kita yang dengar. Sebab kalau enggak, karena suara berisik kendaraan itu kan macam-macam motor itu kenapa, ya, itu bisa mengganggu, ya, tuh. Nah, yang mengganggu itu tetap dosa. Tapi bacaan karena berisik itu kita harus keraskan sedikit. Yang penting ukurannya kita bisa dengar sendiri, ya. Wa kadza kullu ruknin qauliyyin, begitu juga hukumnya sama dengan yang tadi. Setiap rukun qauli, apa rukun qauli itu yang wajib kita baca. Seperti pertama tadi takbiratul ihram, yang kedua nanti ada baca Fatihah, yang lain-lainnya itu masuk sunnah, yang wajibnya lagi nanti rukunnya qauli, tahiyat yang terakhir. Itu semua harus kita bisa dengar dengan diri kita sendiri, ya. Wa qiyamun, rukun selanjutnya adalah berdiri, liqadirin, bagi yang mampu, fi fardin, dalam sholat yang fardu, wal ajizu anhu, tapi orang yang tidak mampu berdiri pada sholat fardu, ya, yang 5 waktu, walau binahwi daurani raqsin, walau seukuran, ya, dirasakan mata kepalanya itu muter-muter, fi safinatin, dalam mengendarai kapal laut. Kapal laut itu ada ombak, nggak tenang, ya, sana sini begini. Nah itu mungkin, ya, kepala kita seperti 7 keliling. Nah itu sudah dibolehkan kalau ada untuk duduk. Sebab kalau tidak, jangan-jangan nanti dia akan jatuh. Kalau jatuh, bahayanya kan lebih berat. Makanya kalau kepalanya rasanya udah kayak 7 keliling, waktu naik kapal laut, ya, karena kapal laut itu ada ombak besar, ya, kadang-kadang arahnya tidak menentu, maka diperbolehkan orang itu duduk. Itu bagi yang tidak mampu, ya, di dalam melakukan berdiri pada sholat fardu. Itu harus ada ketentuannya, yaitu pertama sakit, dia tidak bisa berdiri, boleh duduk. Kemudian boleh, ya, terlentang, boleh berbaring dan seterusnya, tuh, ya. Nah, tetapi bagi orang yang mampu itu tidak diperbolehkan dalam sholat fardu. Tapi sholat sunat bebas. Nah, sekarang kita sholat ba'diyah maghrib, sholat ba'diyah isya, itu walau tidak sakit boleh kita duduk. Cuma ada cumanya, pahalanya setengah dari berdiri. Kenapa? Karena inti kagak sakit, inti kagak cacat. Tapi kalau dalam sholat fardu, kalau sakit dan punya cacat baru boleh, ya, tidak berdiri, yaitu dengan duduk, dan yang dia mampu bagaimana dia mengerjakan. Untuk sholat sunnah boleh, ya, sama juga orang itu, ya, pergi haji atau umroh. Kalau tawaf itu tidak boleh, ya, di kursi roda kecuali dia sakit, baru boleh menggunakan kursi roda. Tetapi untuk sa'i bebas, ya, inti mau naik kursi roda, inti mau jalan, walau inti nggak sakit, nggak cacat, dibolehkan, agak sedikit bebas. Makanya kalau dalam tawaf syaratnya nggak boleh batal. Tapi dalam sa'i kita kentut 10 kali juga nggak jadi halangan, sah-sah saja. Tuh, dibedakan di sini, ya, sama seperti di sini antara sholat yang wajib dengan sholat yang tidak wajib, sunnah. Summa qaja'an, kalau dia tidak bisa duduk, boleh dia berbaring. Summa stalqa,
kemudian boleh dia celentang, ya. Itu kalau ada penyakit dalam sholat fardu, ya. Wa qiraatul Fatihah. Rukun selanjutnya membaca Fatihah ma'al basmalah, disertakan baca bismillahnya juga. Karena bismillah itu merupakan salah satu daripada rukun sholat, bagian daripada surah Al-Fatihah. Jadi dibaca bismillahirrahmanirrahim, baru alhamdulillah rabbil alamin, dan seterusnya. Ini pun tadi termasuk rukun qauli yang wajib didengar oleh dirinya sendiri, ya. Kullu raka'atin, setiap rakaat, ya. Kalau 3 rakaat berarti dia membaca Fatihah 3 kali dengan basmalahnya. Kalau 4 rakaat 4 kali, kalau 2 rakaat 2 kali, ya. Illa raka'ata masbuqin, kecuali rakaat orang yang masbuk, yang ketinggalan, yang terlambat, ya. Itu apa? Nah, misalnya imam itu sedang membaca lakum dinukum waliyadin. Kita datang, kita niat langsung Allahu Akbar, ya. Allahu Akbar, langsung ikuti ruku. Enggak baca bismillah? Tidak. Kenapa boleh? Karena sudah ikut dengan imam. Itu untungnya orang sholat jamaah, ya. Dia kagak baca Fatihah, sah karena ketinggalan. Tapi kalau sendirian sholat kita nggak baca Fatihah, itu nggak sah. Tuh, ya, jadi ada ketinggalan sedikit. Wa yajibu ri'ayatu hurufiha wa makharijiha, dan wajib memelihara huruf-huruf Fatihah dan makhraj-makhrajnya. Jadi bisa dibedakan antara hamzah dengan ain, antara sin dengan shin, antara ha dengan ha dengan kha, ya. Itu makhraj namanya, ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, ya. Jangan nanti kita baca bismillahirrahmanirrahim, enggak sah. Kenapa? Hurufnya berubah. Yang harusnya ha menjadi ha. Kalau kita ngaji dulu dikatakan ha gede, ya. Itu enggak sah. Kenapa? Karena dirubah, ya. Kemudian alif dengan hamzah dengan ain, sin dengan shin, ya. Ya, seperti kita baca, ya, shad ihdinas shiratal mustaqim, jangan kita baca ihdinas shiratal mustaqim. Itu tidak sah. Itu dikatakan makharijul huruf. Maka yang wajib dalam mempelajari, ya, Fatihah itu adalah pertama makhraj dulu, ya. Baru yang kedua tajwidnya. Makanya orang yang belum baik, ya, huruf dan makhraj huruf dari Fatihah, ya, itu jangan jadi imam, karena menanggung resiko yang cukup berat. Inti bawa jamaah di belakang berapa? Bacaan inti kagak bener, inti tanggung jawab nanti sekian banyak jamaah di hadapan Allah. Lebih-lebih sholat Jumat, karena sholat Jumat pasti lebih dari 100 orang, ya. Kalau terjadi, makanya yang belum bagus bacaannya, nyadari diri aja dah, tahu diri, mundur, jangan maju jadi imam, kecuali udah nggak ada lagi, ya. Kan itu ada istilah, kalau tidak ada rotan akar pun berguna. Itu akar berguna. Kenapa? Rotannya mereka ada, ya. Tapi masih ada rotan dulu harus pakai, ya. Wa tasdidatiha, tasdidnya, syiddah-syiddahnya, ya. Kalau orang kamu bilang sabdu, ya kan? Seperti kita baca Bismillahirrahmanirrahim, itu dalam kata Allah ada tasdid. Bismillah, jangan Bismillahirrahmanirrahim. Allahnya nggak ada sabdunya. Ar-Rahmanirrahim ada sabdu lagi. Apalagi nanti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ada tasdid lagi, harus tegas. Sebab kalau iyyaka tidak tegas tasdidnya, sabdunya ini bahaya. Kenapa? Kalau ada orang baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in,
Iyyaka tanpa tasdid salah satu berhala yang disembah oleh orang jahiliyah. Jadi kalau kita baca tanpa tasdid, kita menyembah salah satu berhala dalam ikrar kita. Makanya harus tegas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan selanjutnya. Ya, nanti ada ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ada lagi tasdid walau yudhar, ada tasdid di lam, ada tasdid walau ya. Kalau orang tua saya dulu waktu mengajar Quran itu kalau ada syiddah tasdid atau sabdu, bacaannya harus dibanting. Iyyaka na'budu wa iyyaka walau dhalin. Tuh, jangan walau dhalin lemes. Ya, tuh. Itu tasdid. Itu khusus untuk Fatihah. Sebab Fatihah salah satu rukun. Enggak sah Fatihahnya, enggak sah salat. Tapi surah yang lain benar. Ada salah-salah dikit enggak apa-apa. Tuh, ya. Tetapi biasanya orang kalau sudah membaca Fatihahnya bagus, surah-surah pun dia akan baca dengan cara yang bagus. Kadang orang kalau belajar Al-Quran khususnya diajarkan Al-Fatihah supaya lancar. Bahkan ada yang belajar Fatihah sampai setengah tahun, bahkan ada yang 1 tahun, karena gurunya inginkan supaya Fatihah ini benar pada aturannya. Apalagi nanti dia akan sholat, akan menjadi imam dan seterusnya. Wa i'rabiha, dan i'rabnya Fatihah al-mukhil makna, yang bisa merusak terhadap artinya. Ya, ini juga harus hati-hati. Itu seperti i'rab itu kan ya harokat baris, ya. Tuh. Jadi jangan kita membaca ya Ar-Rahmanur Rahim, harusnya Ar-Rahmanur Rahim, itu i'rabnya sudah salah. Ya, dan seterusnya yang dhamma, yang fathah, yang kasroh, ya kasroh, yang sukun, ya sukun. Itu namanya i'rabnya. Kalau tidak diperhatikan bisa merusak arti. Berarti ya Fatihah itu artinya maksudnya jadi berantakan. Ya. Wa Tuhan kata syahud, dan wajib berturut-turut Fatihah itu dibaca seperti membaca tahiyat. Jadi artinya jangan berhenti terlalu lama kecuali saktah karena kita bernapas. Jadi mulai dari bismillah terus alhamdulillah dan seterusnya, jangan putus-putus kecuali mungkin lagi punya penyakit batuk sampai 3 kali batuk baru bisa dia melanjutkan, itu dimaafkan karena ada penyakit. Tapi kalau nggak ada penyakit itu nggak diperbolehkan. Ya, wajib berturut-turut seperti membaca tahiyat nanti. Ya. Fa in takhallala sukutun qala, apabila ya diselangi dengan diam yang panjang yang lama, au qasada bihi, atau dia maksudkan dengan diam itu qad al-qiraah, memutuskan bacaan, au dzikrun, atau ada zikir, qata al-muwalat, yang memutuskan muwalat itu. Ya, jadi itu tidak dibenarkan. Ya. Nah, fa in ta'allaqa bis shalah, kalau seandainya yang kita berhenti tadi itu sedikit agak lama atau ada zikir yang memutuskan muwalat, tapi berhubungan dengan salat. Seperti apa? Kata minihi, seperti mengaminkan bacaan wal qadim daripada imam, wa sujudihi li qiraati imamihi, ya, sujudnya si makmum karena bacaan imamnya, yaitu seperti sujud tilawah, wa fatihi, ya, dan membuka ya yang makmum alaihi, ya, wajib membacanya ya oleh imam, fala, maka tidak apa-apa. Ya, jadi artinya kalau ini biasanya dalam sholat tarawih, ya, kan kadang-kadang kita makmum, imam baca mungkin baru sampai Malik Yaumiddin, kita baca Fatihah. Nah, nanti
imam waladhdallin itu kan kita belum berakhir. Kita aminkan dulu, itu nggak ada yang merusak muaratnya sholat. Kenapa? Karena itu masih ada kaitannya dengan sholat. Begitu juga sujud tilawah. Kalau sujud tilawah, kalau imamnya nggak sujud tilawah, biasanya makmumnya juga tidak. Tuh, ya. Wa tartibuha, dan tertib. Jadi baca Fatihah itu harus tertib, mulai bismillah sampai waladhdallin. Ya, jangan diputar-putar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Arrahmanirrahim. Ihdinas shiratal mustaqim. Ya. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu tidak namanya itu tertib. Jadi sebagaimana biasa, ya, ayat pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Nah, itu dikatakan tertib, ya. Walau syakka fi harfin, kalau ada orang yang ragu pada suatu huruf, au ayatin, atau suatu ayat, qabla faraghiha, sebelum selesai Fatihah, la ba'dahu, bukan setelahnya, ya, au hal qira'at istanafaha kal Fatihah, ya, atau ya, apakah dia membacanya, ya, ragu situ, dia baca Fatihah apa enggak, atau ada satu huruf mungkin yang salah, atau satu ayat yang keliru, tapi itu diingatnya sebelum selesai baca Fatihah, istanafaha, maka ia harus memulai dari pertama lagi. Tuh, ya, wakal Fatihah fi dzalika, ya, dan seperti Fatihah dalam hal itu syairul arkan, semua rukun-rukunnya. Jadi misalnya kita, ya, habis baca Fatihah langsung sujud, harusnya kan rukuk iktidal baru sujud. Dia harus kebalik, ya, balik kembali ke rukuk, balik. Nah, dia rukuk iktidal baru sujud. Itu caranya, ya. Jangan kemudian nanti kacau, dia lupa rukuk, lupa iktidal langsung sujud. Dia bangun rukuk iktidal tanpa sujud, nggak benar juga. Karena tertibnya lihat apa, rukuk dulu, iktidal, sujud, itu baru yang benar. Sekarang dia melakukan sujud aja, rukuk dia lupa, dia ragu, iktidal ragu, pas dia sujud dia ingat, jom, saya belum rukuk, langsung sujud. Bangun lagi, kerjakan rukuk, kerjakan iktidal, baru kerjakan apa? Sujud. Karena itu tertibnya demikian, ya. Tuh, itu yang masuk. Baca Fatihah juga seperti itu, ya. Wa yahrumu waqfatun latifatun bainas sini wa ta min nasta'in. Dan haram berhenti walaupun sebentar antara sin dan ta pada kalimat nasta'in. Bagaimana contohnya? Ya, dia berhenti nasta', dia berhenti situ. Baru lanjutin tengah boleh, sebab ini kalimat satu. Ya, nasta'in fi'il mudhari' bagian nahnu satu, enggak ada duanya. Kecuali ada dua lafaz, mungkin bisa waqfah, mungkin juga tidak. Tapi kalau dalam satu kalimat diputus, itu nanti merusak arti. Nasta'in, ya. Wa ta'ammudu tasydidin mukhaffafin. Wa ta'ammudu tasydidi mukhaffafin. Dan sengaja mentasydidkan yang bukan tasydid, ya, seperti tadi itu Bismillahirrahmanirrahim ada tasydidnya, Ar-Rahmanirrahim ada tasydidnya. Nah, Maliki Yaumiddin enggak ada tasydid, namanya takhfif. Sekarang disengaja-ngaja Maliki Yaumiddin, lamnya ditasydidkan, itu juga tidak sah. Kenapa? Ada unsur kesengajaan. Tuh, ya. Tsumma qadruha, kemudian wajib membaca yang seukuran Fatihah min baqiyatil Quran, dari Al-Quran yang lain, ya. Jadi waktu kita baca surah, ya, itu seimbangkan dengan Fatihah lamanya, ya, kecuali memang ada yang warid, ya, seperti sholat isya surahnya lebih panjang,
sholat subuh lebih panjang, itu ada waridnya, itu nggak apa-apa, nggak sesuai ukurannya dengan Fatihah. Famin dzikrin, begitu juga kalimat zikir, subhana rabbiyal azim wa bihamdi dan seterusnya, ukurannya itu jangan terlalu lama. Kalau bisa seukuran baca Fatihah. Au doain atau doa, ya, summa waqfatun bi Fatihah, kemudian berhenti dengan seukuran membaca Fatihah. Jadi artinya habis kita baca Fatihah, kita waqfah dulu, sakta dulu, baru baca surah. Tuh, ya. Kemudian rukun yang selanjutnya adalah waruku'un, rukuk bin hinain. Jangan dari cara membungkuk. Balagha ra'ataihi rukbataihi, sampai dua telapak tangan ke lututnya. Nah, di sini masih ada banyak ya melakukan rukuk, tangannya pegang betis, bukan pegang dengkul. Yang ketentuannya pegang dengkul, bukan pegang betis. Ya, saudara bisa bedakan. Kalau orang pegang betis dalam rukuk, nggak usah repot-repot. Kita jalan di belakangnya, pantatnya kita dengkulin ke sunggur-sunggur. Tapi kalau dia sholat, ya, waktu rukuk pegang lututnya, kita dorong pakai dengkul kita, nggak bergerak. Kenapa? Karena yang bisa bengkok-bengkok ini lutut ini pegangin, ya begini. Tapi kalau dia pegang betis, ya, dengkulnya nggak dipegangin, pas didorong, tuh, bedanya. Makanya sikap-sikap sholat, ya, yang baik itu, ya, kalau ada orang yang ahli silat mengatakan sama dengan orang yang bermain silat, ya, gak gampang dijatuhkan. Tuh, dia pegang lutut, gak mudah dijatuhkan. Tapi kalau dia pegang betis, cobain aja besok kalau ada kawan sholat waktu rukuk pegang betis, gak usah keras-keras kita senggolin dengkul kita atau pantat kita, betul? Kita sungguh-sungguh. Kenapa? Karena lututnya kagak dipegang, akhirnya lututnya berlipat. Ya, itu. Jadi aturan mainnya sholat itu begitu indah dan begitu baik. Ya, wa'tidalun bi'audin dibadin. Ya, tidak dengan kembali kepada semula. Di sini ada dua pengertian. Kembali keadaan semula, ya, sebelum dia sedekah. Makanya i'tidal artinya irsal, melepaskan tangan. Sami Allahu liman hamidah, lepas tangan. Ya, tapi memang ada yang mengkhawatirkan, katanya kalau lepas tangan itu nanti goyang-goyang bakal batal, kembali ke sedekah. Sami Allah. Boleh dua-duanya. Ya, karena di sini nggak ditentukan audin dibanding seperti apa, kembali kepada keadaan semula belum sedekah atau semula waktu sedekah. Ya, yang penting semuanya itu tergantung orangnya. Kalau dia sami Allahu liman hamidah lepas, dia memang tangannya begini-begini, inti bukan sholat, senam inti. Tuh, harusnya sami Allahu liman hamidah, plok, diam. Ya, tuh. Dulu kalau kalau Musa ngajarin, kalau kita i'tidal itu ujung telunjuk kita itu pada jahitan celana berdiri. Ya, nah, itu kan kalau kita pakai celana, ya, jadi artinya ukurannya seperti itu. Ya, dan belakangan ini ada yang mengajarkan supaya tidak seperti itu goyang-goyang, itu kembali kepada sedekah sami Allah liman hamidah. Dua-duanya dibolehkan, yang penting tergantung orangnya. Kalau memang yang senang tangannya digoyang-goyang, goyang-goyang terus, ya kan? Kalau tidak, ya kalau tidak, ya. Jadi terserah, mau sedekah lagi, mau lurus, silakan. Ya. Wa sujudun marratain, dan sujud 2 kali, rukun yang selanjutnya. Ya. Nah, sujud ini itu yang dikatakan oleh Nabi, aqrabu ma kana al-abdu min rabbih wa huwa sajid. Hubungan antara manusia dengan Allah yang paling dekat waktu dia sujud.
Sebab sujud itu merendahkan diri serendah-rendahnya. Yang seharusnya dan biasanya kepala ada di paling atas, dia sekarang berada di tempat yang paling rendah. Pantat yang ada di bawah akhirnya menjadi tempatnya di atas, di pantat. Ya, jadi kepala. Bahkan cuma sujud yang 2 kali untuk mendidik manusia supaya bersikap tawadhu kepada Allah dan nantinya juga kepada manusia, dididik dalam pendidikan sholat. Ya, nah lihat aturannya. Biwad'i ba'dil jabhah maksyufan, dengan meletakkan sebagian dahi atau jihad dalam keadaan terbuka. Jadi makanya kalau kita pakai pincinya di tengah. Sebab yang harus nyentuh ke tempat sujud ini bukan pinci, bukan sorban. Ya, yang punya rambut gondrong, makanya kalau waktu mau sujud diangkat rambutnya, sujud baru dipasang. Supaya apa? Supaya jidatnya menyentuh tempat sujud. Tuh, ya. In amkana, kalau memang dia bisa. Ala ghairi mahmulin, ke atas selain yang dipikul atau dibawa, yataharraku biharakatihi, yang dibawa itu bergerak sesuai gerakannya. Apa yang dimaksud yang sesuai dengan gerakan kita? Itu kan biji. Kita bergerak, dia ikut. Makanya ditomain. Sorban, kita bergerak, dia ikut bergerak. Makanya sorban nggak boleh nanti jatuh begini kita sujudin, harus ini dikeluarkan. Sebab ini yang harus nyentuh ke tempat sujud. Ya, begitu juga yang lain-lainnya. Ya, tuh, itu satu. Ya, kemudian waruk batai, 2 lutut, 3 anggotanya. Ya, berarti 2 lutut wajib nyentuh tempat sholat. Kemudian yang pertama adalah sebagian jidat, berarti 3 anggota badan. Wabatnil kafain, perut, 2 telapak tangan. Ya, jadi nanti lutut jangan sebelah tentu, sebelah enggak, kecuali bisulan. Oh, bisulan nggak bisa dia colek ikut sakit banget. Ya, sekedarnya aja deh. Ya, terus 2 telapak tangan harus diletakkan pada tempat sujud atau tempat sholat. Wa asabi'il qadamain, dan jari-jari 2 telapak, 2 kaki. Jadi berarti anggotanya sujud apa? Sujud itu yang wajib nyentuh tempat sholat 7. 1, dahi atau jidat. 2 lutut. 3, ya, 2 telapak tangan. Ya, 4, ya, yaitu ya jari-jari 2 kaki. Ya, jidat, 2 telapak tangan. 3, 2 lutut. 5, 2, ya. Apa kaki yang jari-jarinya itu harus nyentuh, itu berarti 7 anggota. Kalau kurang dari 7 anggota, ya, yang menempel dalam tempat sholat itu tidak sah. Jadi jangan nanti waktu sujud kakinya sebelah diangkat, sebelah menyentuh, ya, kecuali ada penyakit, itu akan dimaafkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, wa yajibu ayyanara masjidahu dzikra roksi. Dalam rukuk wajib, ya, menekankan masjid tempat sujudnya, dzikra roksihi, berat kepalanya. Jadi maksudnya waktu sujud itu kepala kita harus kita tekan betul-betul dalam sujud. Jangan sekedar ngentuk, ya, tuh. Wa yartafi'a, dan mengangkat asafilahu, anggota yang di bawah, ala a'alihi, ya, ke atas anggota yang di atas itu. Kepala yang di bawah di atas, yang di bawah, bagian anggota yang ada di bawah menjadi di atas, seperti pantat kita tadi. Ya, tuh. Jadi artinya waktu kita sujud itu harus kita tekan betul-betul. Kalau seandainya tempat sujudnya itu empuk, lembut, kita bangun dari sujud itu berbekas. 1, jidat. 2 telapak tangan. 3, 2 lutut. 4 adalah 2 kaki kita itu bebekas. Itu maksudnya tadi itu dikatakan apa? Ya, ayyana lama kita dzikra roksihi, berat kepalanya
artinya diberatkan supaya betul-betul ya waktu sujud itu ya tempat sholat kita itu tertekan betul ya, yang atas menjadi di bawah, yang di bawah menjadi di atas, kepala yang tadinya di atas jadi di bawah ya, pantat yang tadinya ya di bawah jadi di atas. Itu aturan daripada sujud ya. Wa julusun bainahuma, duduk di antara dua sujud yang kita baca Rabbil firli warhamni ya. Wala yutawwiluhu, jangan panjang-panjang, lama-lama ya waktu duduk antara dua sujud. Walal i'tidal, tidak pula ya dianjurkan lama-lama waktu kita beriktidal. Jadi waktu iktidal jangan lama-lama ya, begitu juga waktu duduk di antara dua sujud. Namun kalau kita sholat subuh waktu iktidal rakaat kedua mau baca qunut, itu kadang-kadang ada imam membaca qunut tanpa membaca zikir iktidal. Sami Allahu liman hamidah, Allahumma hdini Allahumma hdina fiman hadait. Sebenarnya salah. Kenapa? Sebab yang punya zikir itu iktidal. Rabbana lakal hamdu, sekedar itu aja juga cukup. Ya, apalagi bicara disambung minus samawati wal ardh ya, ardi ya, dan seterusnya baru Allahumma hdina fiman hadait. Jangan enggak baca. Jangan-jangan nanti iktidal marah. Kenapa? Mana tasbih kalau kagak baca? Tuh, ya. Kan kalau doa qunut dia numpang tempat di iktidal. Yang punya rumah dihormati. Apa? Baca dulu tuh. Ya, sama Allah alhamdulillah rabbana lakal hamdu fis samawati wal ardi wa min ma syi'ta ya min syai'in ba'du. Baru kita baca qunut. Atau kalau nggak mau panjang-panjang tadi dikatakan jangan panjang-panjang, cukup kita baca rabbana lakal hamd. Baru kita baca Allahumma hdina fiman hadait. Ya, doa. Wa tuma'ninatun, dan kemudian tuma'ninah. Apa tuma'ninah? Fiha, pada setiap rakaat, baik itu tadi sujud, rukuk, i'tidal, wa yajibu alla yaqsida birrukni ghairahu, dan wajib dia tidak bermaksud dengan mengerjakan rukun yaitu rukun yang lain. Seperti misalnya dia maksudkan sujud itu adalah rukun adalah sujud, itu tidak boleh. Nah, tumaknina itu adalah berhenti sebentar untuk semacam istirahat antara rukun dengan rukun. Ya, setelah kita baca misalnya lakum dinukum waliyadin, kita rukuk. Rukuk itu harus ada tumaknina, maka itu merupakan rukun. Artinya tumaknina ukurannya itu tadi membaca subhanallahil azim wa bihamdihi 3 kali, itu tumaknina. Baru sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamd, dan seterusnya, itu tumakninanya. Baru sujud. Nanti duduk di antara sujud dan seterusnya. Itu ada jarak pemisah. Ya, tenang dulu, jangan ya seperti orang kampung bilang seperti capung cebok. Capung cebok nggak pernah lama, ada capung cebok lama. Ya, dia turun dari atas, kayak bang, udah naik lagi, nggak pakai berhenti. Itu orang sembahyang kayak begitu, itu tidak punya tumaknina. Ya, Allahu Akbar, sama Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya Allahu Akbar, begini. Ya, kita juga ikut capek. Ya, walaupun di dalam sholat tarawih cepat, tapi tumaknina jangan ditinggalkan. Kalau ditinggalin tidak bisa. Ya, tuh. Nah, sampai di sini dulu. Nanti baru kita baca untuk selanjutnya. Wasyahud akhir, tasyahud yang terakhir. Ya, walau bersoal ini semua sudah kita kerjakan. Mudah-mudahan dengan tambah ilmu, tambah manhaj, dan tambah khusyuk sholat kita, tambah berpahala besar dan diterima Allah SWT. Amin. Ya Allah. Silakan mungkin ada yang ingin tanya. Ada merasa? Ya. Karena sebagai barang baru itu kan nggak sebagai apa kalau jamaah? Bagaimana? Karena sebagai barang baru, tapi nggak tahu. Ya, itu namanya orang serakah. Jadi orang jamaah kan nggak. Iya, dia kan makan tempat. Gini, orang mau sujud, sujudnya di Makan juga. ikut. Kita lihat situasi dan kondisi. Ente sembahyang sendirian di kamar ente mau begini, nggak apa-apa. Tapi yang bagus nanti adalah tangan kita
merasakan jurusan kuping. Nih, jadi kita sujud, kuping kita di sini. Jangan di sini, lewatin kepala, jangan ke sono. Ya, jadi ukur saja sesuai ukuran telinga kita atau kuping kita. Ya, jangan terlalu lebar, jangan juga memang terlalu sempit. Bab kalau sikut kita, lengan kita tempelkan ke sini, ke perut atau ke pinggang kita, itu makruh. Kecuali orang perempuan memang harus begitu sholat. Ya, jadi perbedaan antara sholat orang perempuan dengan laki, kalau laki akan merenggang sini. Jangan sampai nempel ke bagian badan. Kalau orang perempuan memang disunatkan rapat begitu. Ya, nah jadi itu aturannya. Jadi jangan terlalu lebar, kasihan orang lain apalagi berdesak-desakan. Ya, orang di Masjidil Haram, ya di Masjid Nabawi agak sedikit kurang. Di Masjidil Haram kita sholat pagi Jumat, masya Allah. Kalau mereka nggak tahu diri, jangan-jangan kita waktu sujudnya disikut mereka sebab dia begini. Tuh, dia harus begini. Kenapa? Situasinya, ya kondisinya seperti itu. Ya, itu memang kalau di Masjidil Haram udah susah diatur. Kadang-kadang kita kepengen tempat yang enak leluasa, Jumat kita datang jam 10. Tapi menjelang azan banyak orang yang datang duduk aja depan kita begini. Kalau kita kurang sholat, ruku aja nggak bisa, kecuali ruku ya jidat kita ada di pangkat dia. Itu mereka. Kenapa demikian? Tidak semua orang yang pergi haji itu sudah menguasai ilmu. Tidak semua orang yang pergi umroh sudah menguasai ilmu. Dalam sholat saja kadang-kadang mereka tidak menguasai ilmu yang benar. Ya, dia sudah mengganggu orang lain yang dari jam 10 dia datang enak di depannya kosong, tahu-tahu menjelang azan atau menjelang khutbah dia datang duduk aja di depan kita. Dia kan menyakiti kita nggak bisa sholat dengan baik. Itu berarti dia sudah mendapatkan dosa 2 kali. Pertama mungkin sholat dengan cara begitu tidak disahkan Allah. Yang kedua dia sudah mengganggu orang lain. Ya, kenapa? Ilmunya dia nggak kuasai. Ya. Oh ya. Ya, ya betul. Jadi jangan sujud seperti onta. Onta itu kalau sujud kepala duluan. Yang bagus lutut duluan. Kalau nggak punya asam urat. Kalau orang punya asam urat nggak bisa. Orang punya kolesterol nggak bisa. Dia sujudnya tangan duluan turun. Ya, kepala baru dengkul. Yang paling bagus dengkul duluan turun. Ya, itu yang paling sempurna. Tapi kalau punya penyakit jangan dipaksakan. Jangan-jangan sekali doang dia sholat, besok nggak datang lagi. Kenapa? Bikin parah penyakit. Tuh, jadi kita atur aja baik-baik. Kalau kita dalam keadaan normal, sujud yang terbaik turunnya adalah dengkul duluan, baru tangan, baru kepala. Kalau kepala duluan sama tangan itu digambarkan oleh Nabi seperti onta. Onta itu kalau mau duduk itu kepalanya duluan duduk, baru badan. Ya, itu untuk membedakan. Yang terbaik memang begitu. Tapi kalau kita tidak punya penyakit, apakah yang namanya kolesterol, apakah encok, apakah asam urat, ya, gitu. Ada lagi? Ya. Bagaimana menyikapi terhadap tadi yang di samping kita membacanya dengan keras gitu. Tadi kan seperti yang seolah-olah dia imamnya gitu. Itu bagaimana menyikapinya ketika kita berada di sampingnya? Oh, yang bacanya nyaring. Oh, ya salah seorang. Ya kalau kita sholat jamaah pasti kita temukan orang yang bacaannya lebih nyaring dari imam. Ya, nah itu kita dalam sholat. Bagaimana kita menyikapinya? Ya, kalau kita katakan sesuatu kan kita batal. Kamu jangan baca begitu, batal kita. Karena itu tidak ada hubungannya dengan sholat dan berbahasa Indonesia. Ya kalau bisa memang kita senggol dengan sikut kita. Cuma masalahnya dia ngerti apa kan? Ya,
Kalau dia nggak ngerti juga, biarkan dulu. Nanti sudah berakhir beri salam, baru kita ingatkan. Ya, sholat yang terbaik adalah bacaannya itu cukup didengar oleh dirinya sendiri. Jangan sampai didengar oleh orang lain, sebab itu mengganggu kekhusyuan. Kalau mengganggu kekhusyuannya, Anda telah berbuat dosa. Mungkin itu lebih baik setelah selesai. Sebab kalau dalam sholat, nggak mungkin itu. Ya, kalau kita pegang jangan baca begitu. Nggak mungkin. Kita ikut batal, kita sikut, ya kita sentuh sebagai isyarat. Dia ngerti apa enggak masalahnya? Kalau dia nggak ngerti, dia terus juga seperti itu. Ya, kalau nggak ngerti juga biarkan sampai dia beri salam. Nah, baru kita ya beritahukan yang sebenarnya itu yang bagaimana yang terbaik. Ya, maka insya Allah ya pada waktu yang akan datang dia sholat akan ada perubahan. Ya. Ustaz, satu lagi Ustaz. Tadi dikatakan Allahumma yakunu abdu min rabbihi fahuwa sajidun Ustaz. Ya. Terus kan tambahin Pak Aksiru ad-du'a Ustaz. Ya. Nah, itu doa harus bahasa Arab atau bahasa Indonesia dalam arti boleh Ustaz? Ya. Jadi Nabi terangkan tadi itu posisi kita yang terdekat dengan Allah tuh sujud, perbanyaklah doa di situ. Doanya karena kita dalam sholat harus berbahasa Arab. Kalau tidak berbahasa Arab batal. Ya. Atau kalau kita nggak bisa bahasa Arab, hati kita saja bicara, jangan diucap. Ya, Allah pasti dengar. Bab kalau kita ucapkan jadi batal. Kalau nggak kita ucapkan pakai bahasa hati, ya hati saja diam, seakan-akan hati ini nanti bicara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita bisa berbahasa Arab, itu bisa kita ucapkanlah di situ. Begitu posisi kita yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Pada saat sholat fardu maksudnya Ustaz? Sholat fardu boleh, sholat sunat boleh. Memang yang terbaik waktu sholat tahajud. Ya, sujud kita boleh kita lamain. Kita sampaikan doa-doa yang bermacam-macam sesuai ya maksud dan tujuan kita, tapi harus berbahasa. Ya, terutama nanti sujud waktu sholat tahajud itu lebih baik lagi. Ya, tapi dalam setiap sholat boleh-boleh saja. Ya. Baik saudara-saudara, mari kita baca Fatihah, kita tutup pengajian mudah-mudahan ilmu yang baru saja kita pelajari merupakan pelengkap ilmu-ilmu yang sudah kita miliki, sehingga insya Allah tata cara sholat kita semakin baik, semakin besar pahalanya dan semakin diterima oleh Allah SWT. Yang kedua, kita baca Fatihah untuk orang yang melakukan sholat pada malam ini. Mudah-mudahan sholat pada memberikan pahala yang besar oleh Allah. Kemudian infaknya akan diganti dengan harta yang lebih banyak dan lebih halal lagi serta lebih berkah. Al-Fatihah. Iya kan. Sahabat Ikrimah, demikian rekaman pengajian malam ini. Semoga rekaman ini dapat bermanfaat. Terima kasih.